Mana ngapain kau? Jadi tahuin sih tuh. Boleh. Bulan puasa sering bantu. Cemana? Ada nitip ngasih pun nggak pernah. Ada hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Kita nitip. Nggak pernah ngasih pun. Sudah? Sudah. Sekarang pakai gini. Biar kedengeran, Bang. Botak-botak. Sekarang sorry. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om penyidik sekalian yang hadir pada siang hari ini dan tentunya rekan-rekan wartawan insan pers yang berkesempatan mengikuti press conference pada awal bulan Maret 2025 saat ini. Rekan-rekan sekalian, saat ini kami dari Polda Jawa Barat akan menyampaikan update penanganan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Cagak, saya ulangi, Jalan Jagak, Kabupaten Subang, ya, yang kejadiannya kurang lebih pada sekitar 2021 yang lalu, di mana sama-sama kita ketahui telah ditetapkan ada 5 tersangka, di mana yang 2 tersangka yaitu berinisial Saudara YH dan Saudara MR ini sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Subang, yaitu untuk YH vonisnya 20 tahun dan MR vonisnya 4 tahun. Dan terhadap 3 orang lagi tentu berproses, dan saat ini untuk tersangka AA yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21, sehingga saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan untuk peran dari tersangka AA, yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan, ya, kepala dari korban Saudari Amelia. Kemudian yang kedua, Saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan, ya, mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Di mana kendaraan Alphard ini kita ketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua korban, yaitu Saudari Tuti dan Saudari Amel. Itu kira-kira rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan Saudara AA yang saat ini sudah kita lakukan penahanan, ya. Dan untuk mungkin memperjelas sebelum dibuka pertanyaan, saya persilakan barangkali Pak Dirkrimum bisa menyampaikan terkait kenapa sampai Saudara AA ini berdasarkan mobil tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak Dirkrimum. Terima kasih Pak Kabitumas.
rekan-rekan media yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa rangkaian peristiwa pembunuhan sampai dengan terungkapnya kasus ini memakan waktu cukup panjangnya. Dengan ditetapkannya atau divonisnya 2 tersangka yang saat ini sudah inkrah sampai dengan Mahkamah Agung, bukan berarti kerja kami berhenti. Kami terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwa pidana ini untuk melengkapi pembuktian terhadap para pelaku ini sehingga bisa sampai dengan disidangkan dan vonis. 2 tersangka sebelumnya sudah dilakukan persidangan dan vonis. Seperti yang rekan-rekan ketahui, kemudian terhadap tersangka lainnya 3 kita terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwanya atau perbuatan mereka semua. Minggu kemarin terhadap salah satu tersangka berinisial AA sudah dinyatakan lengkap berkasnya oleh kejaksaan atau P21, sehingga kami mengambil langkah mengamankan tersangka supaya tidak melarikan diri. Kami melakukan penangkapan dan penahanan untuk nanti selanjutnya kita serahkan kepada Kejaksaan Tinggi dalam rangka tahap 2. Terkait dengan peran atau alat buktinya AA ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang sudah rekan-rekan ketahui bersama bahwa AA ini perannya turut serta dan membantu terkait peristiwa pembunuhan berencana terhadap Ibu Tutik dan Amalia. Yang kedua terkait dengan peran tadi, seperti disampaikan bahwa AA ini mempersiapkan kendaraan. Kalau rekan-rekan mengikuti terus peristiwa ini bahwa kendaraan Alphard yang saat ini sudah menjadi barang bukti itu sebelumnya menghadap ke kebun, kemudian diputar oleh AA ini, dimundurkan ke jalan raya sehingga kemudian masuk kembali dalam posisi mundur, artinya kepala menghadap ke jalan raya. Nah, pada saat memutar kendaraan ini karena memang dia belum lancar mengemudi sehingga sempat menghambat laju kendaraan yang ada di jalan raya tersebut, sehingga sempat memicu kemarahan dari pengemudi yang lain. Salah seorang pengemudi angkot menegur dan memarahi yang bersangkutan karena menghalangi jalan. Dan ini merupakan saksi kunci bahwasannya AA itu memang betul-betul berada di TKP. Artinya ada peran di hari kejadian di mana AA ini memutar kendaraan yang sebelumnya menghadap ke kebun, kemudian diputar kepalanya menghadap ke jalan raya, di mana kendaraan Alphard ini kemudian digunakan oleh para tersangka untuk menyimpan kedua jenazah atau kedua korban. Kemudian juga ada saksi lain yang menyatakan bahwa AA memang pada hari kejadian itu berada di sekitar TKP. Ya, sehingga rangkaian kesaksian ini yang kami kumpulkan kemudian menjadi alat bukti sehingga AA ini berkasnya kemudian nyatakan lengkap atau P21. Itu kira-kira tambahan dari saya, Pak Kabid. Terima kasih.